Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan pemilihan ketua himpunan. Kampus menyatakan bahwa kami bebas menentukan pilihan, namun seringkali terasa seperti mitos. Inilah rekaman kami. Kami membuktikan apakah demokrasi itu nyata atau hanya sekedar dekorasi dinding. Oke, sesuai arahan kampus, pemilihan ketua himpunan akan dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Musyawarah akan dilakukan untuk menentukan metode pemungutan suara. Saya ingin agar proses ini menjadi contoh konkret sila keempat Pancasila. Sila keempat memang indah, tapi tidak praktis. Saya mengusulkan pemungutan suara yang terbuka. Siapa yang berani, angkat tangan. Siapa yang tidak, ya berarti dia tidak percaya diri. Dasar kerakyatan. Pemungutan suara terbuka memberi tekanan psikologis terhadap pemilih. Ini tidak adil karena menghilangkan ruang kebijaksanaan pribadi. Untuk pemilihan terbuka itu akan mempengaruhi senioritas, geng kelas, fan club, semua akan menjadi pilihan. Saya tidak yakin, saya tidak mengerti prosesnya. Tenang ya, semua suara begitu berharga. Gak ada suara yang rendah. Kecuali suara yang kalah. Kampus adalah dunia kecil dan dunia tidak peduli demokrasi. Yang peduli adalah pemenang. Saya pemahaman itu. Pemimpin itu tidak boleh mendominasi. Pemimpin itu harus mendengar. Pemimpin harus menang dulu, baru mendengar. Jadi rencananya menang dulu, baru harus peduli. Tidak pura-pura, tapi strategi. Itu bukan strategi, itu intimidasi. Rekam, katanya demokrasi, tapi mereka takutkan suara. Silakan tulis pilihan Anda. Satu ya. Kita di masa depan, Pak Eko. Nurani bisa salah, tapi tidak. Ayo semuanya kumpulin. Pemeriksaan suara harus dilakukan oleh yang lebih kuat. Saya sebagai panitia harus memastikan tidak ada manipulasi. Hei Raka, tolong kembali itu hasil suaranya. Itu bukan milik pribadi. Kamu ingin menang biar tidak, suara harus terbuka biar tahu siapa pengejutnya. Kamu tidak sedang membela suara, kamu sedang membela nominasi. Manusia butuh pemimpin yang kuat. Sejarah membuktikan pemimpin yang ragu akan ditelan. Kamu bukan pemimpin, kamu cuma nama sponsor. Rekam, mereka yang ingin demokrasi padahal takut sama demokrasi. Cukup, selama ini saya diam karena saya takut saya salah. Saya pikir suara saya tidak bernilai, tapi hari ini saya melihat bukan siapa yang paling keras, melainkan siapa yang bisa menghargai manusia. Kita pelajar Pancasila, kita diajarkan Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, kemusyawaratan. Kalau suara kami ditekan, di mana kemanusiaan itu, di mana kebijaksanaan itu? Terima kasih ya. Demokrasi itu bukan hanya tentang menang. Demokrasi
berusaha membantu dia. Dan pemimpin itu bukan untuk mendominasi, tapi pemimpin itu adalah orang yang mampu mendengar. Saatnya saya minta maaf jika saya emosi, tapi saya tidak menyesal karena saya telah memiliki keadilan. Jadi, demokrasi bukan tentang takut kalah, tapi berani menerima hasil. Hari ini saya belajar sesuatu, bukan tentang siapa yang terpilih, tetapi tentang siapa yang berani menyuarakan suara mereka saat suara itu biasanya diam. Satu transparan. Angkat alih dong. Udah gua kayak baru mendengar. Bertumbuh kita. Raka, taruh kembali itu suara. Kecuali suara yang kalah.